Halo teman-teman, sekarang kita lagi ada di konten Dalang Nongkrong. Di konten kali ini kita akan membahas tentang kejadian yang relate sama wayang atau kejadian era sekarang. Kita melihat dari sudut pandang wayang. Dengan saya Muhammad Takwim Lukis. Orang biasa mengenal saya sebagai seorang dalang muda asli dari Nganjuk dan sekarang tinggal di Yogyakarta. Jadi untuk pembahasan awal yang lagi ramai diperbincangkan banyak kaum millennials terutama akhir-akhir ini yaitu gonjang-ganjing soal perpolitikan yang ada di Indonesia. Jadi yang perlu diketahui sama teman-teman, kita sekarang lagi di angkringan Taman, itu berada di daerah Ambar Ketawang, Gamping, Sleman. Memang lokasinya di pinggiran jalan, makanya kalau ada suara-suara yang bocor atau noise harus dimaklumi. Ini karena mengusung konsep natural. Seperti yang kita ketahui kan akhir-akhir ini memang ya bisa dibilang Indonesia mengalami masa transisi kepemimpinan dari boomers ke milenial. Itu kalau di cerita wayang kayak suksesinya Prabu Duryudana dari bapaknya, yaitu Prabu Destorastro. Yang mana Prabu Destorastro itu sebenarnya cuman raja pemangku jabatan sementara, tapi berani menurunkan tahta ya karena ada gonjang-ganjing politik dari Sengkuni terutama. Sengkuni seperti yang kita tahu memang dia seorang tokoh yang cukup cantik dalam bermain politik, tanda kutip, di dunia pewayangan. Dari cerita itu sebenarnya Duryudana itu belum siap atau belum pantas untuk dijadikan raja karena memang syarat-syarat seorang raja belum terpenuhi oleh si Duryudana, terutama di pernikahan, di mana di Jawa itu mengenal atau mempercayai bahwa seorang raja itu harus menikah terlebih dahulu baru bisa dinobatkan sebagai seorang raja. Karena politiknya Sengkuni ingin menguasai tanah Hastina atau kerajaan Hastina, dia bagaimana caranya bisa mendudukkan si Duryudana itu sebagai seorang raja di Hastinapura. Dari muda, kedua kubu antara Pandawa dan Kurawa memang sudah sering terlibat bentrok, terutama dalam lakon pendadaran Sokalima atau waktu mereka sedang mengasah ilmu peperangan di Pandita Durna. Intrik-intrik politik dari Sengkuni sudah mulai kelihatan di situ. Bagaimana Sengkuni melobi Durna agar meluluskan Kurawa yang malas-malasan, bagaimana Sengkuni mengadu domba kedua belah pihak, itu sudah mulai kelihatan. Nah, makanya itu penting bagi para millennials. Posisi kita itu sebenarnya di posisi mana sih? Kurawakah yang siap untuk dijadikan atau disuksesi sebagai seorang pemimpin, atau Pandawa yang harus melewati fase yang begitu panjang untuk menjadi seorang pemimpin? Itu cukup menarik untuk dijadikan pembahasan. Milenial sekarang kalau saya lihat dari sudut pandang lakon tersebut, ya posisinya sebenarnya di kubu Pandawa harusnya. Kalau di Jawa ada istilah mbok ojo ngigi mongso, artinya jangan mempercepat waktu karena ketika kita belum siap menghadapi sesuatu dan kita ingin meraih sesuatu itu, yang ada malah chaos nanti akhirnya. Saya punya ibarat yang cukup keren akhir-akhir ini saya dapatkan dari guru saya, yaitu tentang keinginan seseorang memakan buah pisang sedangkan dia lagi proses penanaman pohon pisang. Artinya pohon pisang itu ya tumbuh ada waktunya, mau kita pupuk, mau kita kasih pupuk organik apapun, dia tetap butuh waktu untuk berbuah, dan buahnya itu baru bisa kita makan, baru bisa kita olah menjadi sebuah makanan atau olahan minuman lainnya. Di cerita pewayangan itu tadi, Pandawa melalui fase yang sangat berat memang untuk menjadi seorang
penguasa di tanah Hastina, dia harus dibuang dulu di hutan, dia harus membangun kerajaan sendiri Amarta, sudah punya kerajaan pun harus ibaratnya kayak dipertaruhkan kerajaannya itu dengan kejayaan Hastina, yaitu di lakon Pandhawa Dadu, yang mana kita tahu akhirnya Pandawa kalah dan Amarta juga dirampas sama Hastina. Sampai pecah perang Baratayuda. Di perang Baratayuda kita tahu semuanya lah itu, kalau Pandawa mengalami kemenangan yang sangat dahsyat meskipun habis-habisan, sampai anak-anaknya pun ikut jadi korban atau jadi tumbal dari peperangan itu. Tapi kita lihat ending ceritanya. Hampir semua negara di bawah kekuasaan Hastina itu menjadi kekuasaan Pandawa, dan nanti anak turun dari Pandawa, cucu-cucu Pandawa. Ini ada sedikit pesan untuk generasi berikutnya, atau yang kita sebut dengan generasi sentenial. Letak sentenials di sini kayak anak Pandawa di perang Baratayuda. Kalian teman-teman sentenials atau adik-adik yang era-era 2000-an boleh mengikuti gonjang-ganjing, boleh update tentang ilmu perpolitikan, silahkan. Tapi yang harus kalian pahami yaitu gali terus ilmu-ilmu yang membahas tentang politik, atau pelajari siapa sih orang yang mau kita jadikan pemimpin itu, agar ketika kita masuk ke dunia politik kita tidak kalah dalam peperangan politik itu tadi. Makanya saya gambarkan di sini kayak anak-anak Pandawa yang akhirnya nanti gugur di peperangan. Sebenarnya dia belum siap, tapi karena kahanan dia mau nggak mau ikut dalam kontestasi yang sebenarnya itu cuman ya nggak ada artinya yang begitu kuat lah bagi dirinya. Makanya belajar yang rajin itu penting, dan perdalam lagi pandangan atau wawasan tentang politik agar kalian tidak terseret arus gonjang-ganjing perpolitikan yang ada sekarang. Nah, untuk teman-teman Centennials itu ada cerita yang menarik dari perang Baratayuda, yaitu cerita bagaimana gugurnya tokoh Abimanyu di perang Baratayuda. Memang secara skill berperang dia itu ya kelasnya jenderal lah kalau sekarang. Jenderal muda dia. Seorang pemimpin perang dengan strategi yang cukup membingungkan lawan karena keberanian dan kekuatannya, karena skillnya juga, karena strategi dia dalam mengolah prajuritnya. Tapi ketika dia bertemu dengan seorang yang lebih expert dalam dunia pewayangan, yaitu Pandita Durna, yang dia dikenal sebagai gurunya orang berperang, dia kayak dijadikan umpan aja di peperangan itu. Dia dipancing masuk ke dalam barisan musuh, akhirnya dikepung sama pasukan lawan, dan dia matinya itu diranjap. Kalau bahasa sekarang ya diberondong sama peluru panas, ibaratnya kayak gitu. Dia udah kalah habis-habisan, hancur, dapat serangan dari kanan, kiri, atas, bawah, pokoknya dari semua penjuru dia kena. Nah, itu karena kurang kewaspadaan. Oke, kita skill dapat, tapi skill itu bisa nggak untuk mempelajari siapa lawan kita. Yang paling penting dalam kontestasi seperti ini ya kita lihat siapa nih lawan kita. Sebenarnya kalau kita gali lebih dalam lagi tentang Abimanyu, itu memang ada miskomunikasi antara tetua Pandawa yang dipimpin oleh Prabu Krishna sama Puntadewa kalau nggak salah, atau Yudhistira waktu itu. Jadi dia memang belum dinobatkan sebagai seorang senopati, tapi dia karena jiwa mudanya menggebu-gebu, akhirnya dia memberanikan diri untuk maju ke peperangan. Nah, itu penting, kolaborasi antar generasi. Kalau kita lihat zaman sekarang, ya kalau bisa jangan ada sekat. Artinya kita sebagai anak muda atau generasi di bawah orang-orang yang sekarang memimpin, itu seharusnya ya kita
kita lebih bisa menjaga jarak itu maksudnya tidak ikut arus mereka, tapi juga tidak terlalu jauh sama mereka. Kita tetap butuh bimbingan dari mereka, tapi kita juga harus punya strategi bagaimana memunculkan ideologi kita atau memperkuat pemahaman kita. For your information nih teman-teman, nah, acara kita pada hari ini tuh didukung oleh Tom Sepi Wellness Center. Bagi kalian yang kepo atau penasaran sama Tom Sepi Wellness Center, nanti kita sediakan link website, Facebook, dan Instagram di kolom deskripsi. Demikian konten kita pada hari ini. Ikuti terus konten Dalang Nongkrong. Jangan lupa like, comment, and subscribe.